Bullying menjadi kasus yang sangat marak di Indonesia bahkan dunia dan mengakibatkan beberapa dampak negatif yang terjadi pada korban dari bullying. Menurut WHO, melalui Global School-Based Student Health yang telah melakukan survei bahwa menyimpulkan 21% atau sekitar 18 juta anak usia 13-15 tahun mengalami bullying dalam 1 bulan terakhir. Survei tersebut juga menggambarkan 25% dari kasus tersebut berupa pertengkaran fisik, 36% dialami oleh anak laki-laki, dilaporkan lebih tinggi daripada anak perempuan yang hanya 13%. Laporan tersebut lebih lanjut menggambarkan bahwa dampak dari bullying tersebut menyebabkan 1 dari 20 atau 20,9% remaja di Indonesia mengalami keinginan untuk bunuh diri. Oke guys, jadi gue pengen banget bahas tentang hot issue, tentang bullying. Karena bullying ini di Indonesia khususnya sering banget terjadi. Dan benar-benar menurut gue ini adalah fenomena yang sangat unik untuk diangkat. Karena bullying ini menjadi salah satu tindakan yang tidak memiliki empati, tidak memiliki rasa menghargai satu sama lain, sehingga bullying ini sering terjadi di Indonesia. Bahkan tingkat kasus bully di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, bahkan dunia memiliki jumlah persentase yang sangat besar. Jadi gue mau bahas mengenai bullying yang terjadi di Indonesia khususnya. Nah, sebelum kita ngebahas lebih lanjut tentang bullying, gue mau sedikit overview apa sih itu bullying. Secara definisional, bullying itu adalah tindakan agresif atau pengancaman yang dilakukan secara berulang dan itu dilakukan secara sengaja terhadap seseorang dengan niat untuk menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi. Nah, di Indonesia sendiri, kasus bullying udah menjadi perhatian sangat serius dalam beberapa tahun terakhir dan hal ini terjadi di berbagai konteks, biasanya itu di sekolah, tempat kerja, atau bahkan di dunia maya. Menurutku, pemerintah dan lembaga pendidikan itu udah sangat berusaha untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak buruk dari bullying, serta udah berupaya untuk bisa menerapkan langkah-langkah bagaimana sih caranya untuk mencegahnya dari bullying tersebut. Nah, sekarang gue mau ngejelasin juga kenapa sih orang-orang biasanya itu dibully. Apa sih faktor yang menyebabkan kenapa seseorang itu dibully? Menurut gue, atau menurutku biasanya orang tuh sering dibully itu karena ada beberapa faktor atau beberapa alasan. Seperti biasanya ada perbedaan dalam penampilan, terus juga suka dan gak suka, terus ketidakcocokan di lingkungan sosial, atau biasanya tuh sekedar keinginan untuk merasa, orang ini tuh merasa lebih kuat atau lebih unggul sehingga melakukan bullying terhadap orang lain. Nah, bullying ini tuh bisa sifatnya fisik, verbal, atau cyber. Nanti gue akan jelasin perbedaannya. Dan seringkali bullying ini muncul akibat kompleksitas dinamika sosial dan individunya sendiri. Nah, sekarang gue mau ngebahas tentang perbedaan dari beberapa bullying, tipe bullying. Yang tadi gue sebutkan itu ada fisik, verbal, dan juga cyberbullying. Nah, kalau fisik itu biasanya bullying yang bisa menyakiti seseorang secara fisik. Biasanya itu dengan pukulan, tendangan, atau hal-hal yang bisa melukai secara fisik. Terus yang kedua itu ada verbal. Kalau dari verbal itu biasanya dari omongan, kata-kata yang membuat orang sakit hati, orang itu mengejekan atau penghinaan terhadap orang lain gitu kan. Itu biasanya dikontekskan dalam bullying tingkat verbal. Dan yang ketiga ada cyberbullying. Cyberbullying itu yang sering terjadi di media massa atau di sosial media atau media elektronik lainnya. Biasanya kata-kata bullying tersebut hampir mirip dengan verbal, tapi dengan mediasi atau dengan mediumnya dari media sosial. Misalnya dengan kata-kata, misal contoh gini, ada seseorang upload foto di Instagram, lalu ada temannya
mengomentari foto tersebut dengan bilang, ih kok kamu gendutan sih, kok kamu mukanya jerawatan sih. Nah itu adalah salah satu bentuk dari cyberbullying juga. Dan mungkin contoh lain, ih kamu jelek banget, kamu ini itu gitu. Itu salah satu bentuk dari cyberbullying. Jadi ada 3 yang gue tahu, itu ada fisik, verbal, dan juga cyberbullying.